Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat KBRI Abu Dhabi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya melanjutkan podcast kita kali ini. Saya Muhammad Sadri, konselor dari Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Abu Dhabi, akan memandu acara kita kali ini, yaitu podcast dengan 3 orang narasumber kita yang sudah hadir saat ini, yang sangat segar-segar dan cerah-cerah tentunya. Cantik-cantik dan ganteng ya. Ada di hadapan kita ada Profesor Hadi Susanto, beliau guru besar matematika dari Khalifa University. Kemudian ada Mbak Fatina Asma Izzati, beliau adalah mahasiswa Magister Machine Learning di Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence. Dan kemudian ada juga Mbak Sofwa Ahmad, mahasiswa doktoral matematika di Khalifa University. Dan saat ini memang ada beberapa mahasiswa kita yang berkiprah di Uni Emirat Arab. Baik itu mendapatkan beasiswa atau semuanya beasiswa ya Prof ya? Ya Mbak semuanya. Jadi dan kemudian selain itu juga ada beberapa yang berkiprah sebagai pengajar atau dosen. Salah satunya adalah Profesor Hadi ini. Dan pada kesempatan kali ini kita sangat berbahagia bisa hadir bersama ketiga narasumber kita kali ini dan kita akan menggali lebih dalam bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan beasiswa ataupun berkiprah sebagai dosen dan pengajar di Uni Emirat Arab. Karena ini beasiswa di Uni Emirat Arab ini sangat khas ya, dan itu selain juga mutu pendidikannya juga tidak kalah dibanding dengan negara-negara di negara lain, dengan universitas-universitas di negara lain. Ya, untuk itu kita akan dengarkan lebih lanjut podcast kita kali ini. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta teman-teman sekalian di tanah air dan dimanapun berada. Sekarang kita lanjutkan podcast kita dan kita akan mewawancarai 3 orang narasumber kita kali ini. Mungkin kita mulai dulu dari Profesor Hadi ya. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Ya, kita mengenal Profesor Hadi ini adalah seorang guru besar matematika di Khalifa University. Dan sebelumnya beliau itu sudah malang melintang ya di beberapa universitas. Mungkin sedikit saya kutip latar belakang beliau dari ITB Bandung, kemudian pernah berkuliah juga di Twente, University of Twente ya Prof, di Belanda, dan kemudian di University of Nottingham di UK dan Higher Education Academy juga di UK. Nah, beliau merupakan salah satu profesor atau guru besar WNI yang ada di Uni Emirat Arab. Untuk itu, kita akan mewawancari beliau terlebih dahulu. Profesor Hadi, kita panggilnya Prof atau Mas Prof aja nih. Karena lebih kurang beliau masih muda sebenarnya. Ini sudah profesor ya, Prof. Jadi, Prof Hadi atau kita panggilnya nggak apa-apa ya, Prof Pak ya? lah, Pak. Pak Hadi ya, oke. Pak Prof ya, sebagian panggil. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Prof atau Pak Hadi, latar belakangnya sehingga sampai bisa ada di Khalifa University ini, Prof. Ceritanya waktu itu saya mengajar di Inggris, jadi di University of Essex yang terakhir, dan ketika waktu itu saya dapat undangan untuk mendaftar seleksi dosen di Khalifa University di Abu Dhabi. Bukan undangan, bukan tawaran untuk menjadi dosen, tapi undangan untuk mendaftar mengikuti seleksi dosen. Yang dicari adalah salah satunya dosen senior. Ada posisi untuk ketua jurusan. Nah itu juga saya mendaftar, wawancara, dan pada akhirnya saya nggak dapat posisi untuk sebagai ketua jurusan, tapi saya mendapatkan tugas menjadi ketua jurusan untuk membuat program S2, S3 di matematika di Khalifa University. Sampai akhirnya sekarang. Ya, itu sudah berapa lama itu Prof waktu itu Pak Hadi? Waktu awal mengajar di sini? Sampai sekarang ini sudah hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Oh, itu suatu capaian yang luar biasa ya sudah.
Dan waktu itu sudah profesor juga ya Pak Hadi ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Dan bagaimana waktu itu, apakah persaingannya sulit untuk mendapatkan bisa mengajar di sini di Khalifa University? Sebetulnya sih yang agak berbeda dari budaya Barat, karena saya lama di Barat, jadi hampir 20 tahun di Barat. Yang berbeda adalah kalau di budaya Barat itu kita dalam tanda petik mendapat informasi, gitu. Berapa yang shortlisted, berapa yang diundang untuk wawancara, gitu. Sementara kalau di sini budaya Arab itu agak tertutup, sehingga ya yang kita tahu ya diri kita sendiri gitu yang diundang untuk wawancara. Iya, baik. Terima kasih Pak Hadi. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Kita tanya Mbak Sofwa dulu ya, Mbak Sofwa Ahmad. Beliau adalah mahasiswa program doktoral ya. Betul, Pak. Mbak Sofwa di jurusan matematika di Khalifa University juga. Betul, di Abu Dhabi. Dan mungkin bisa diceritakan sih Mbak Sofwa, bagaimana sejarahnya bisa sampai berada di mendapatkan beasiswa di Universitas Khalifa University ini. Jadi kalau saya tuh kebetulan saya di batch pertama ya Pak Hadi. Jadi waktu di batch pertama itu sebenarnya belum tahu banyak dari internet gitu. Jadi waktu itu rasanya Pak Hadi sudah ada di sini terus mulai memberi informasi gitu ya Pak ke kampus-kampus yang di Indonesia. Nah pada waktu itu sebenarnya saya masih belum lama lulus dari ITB gitu, dan waktu itu pembimbing saya tuh kirim info bahwa ada beasiswa dari Khalifa University dan Pak Hadi waktu itu yang cari gitu kan. Di forward info itu, dan kebetulan waktu itu lagi COVID gitu. Waktu lagi COVID, jadi proses pendaftaran itu agak diperpanjang waktu itu. Saya daftar lah waktu itu dengan berkas dokumen yang ada, dan ada pengecualian gitu untuk beberapa berkas dokumen seperti tes IELTS atau GRE yang belum ada masih nggak apa-apa gitu. Masuk wawancara, Pak Hadi salah satu yang wawancara, lalu ya datang ke sini sekitar Januari 2021 gitu. Ya sebelumnya Mbak Sofwa itu sebagai ini ya dosen memang di sebenarnya UI. Agak sedihnya itu ketika saya lulus S2 keluar peraturan baru pemerintah bahwa yang lulus S2 itu nggak bisa jadi dosen, harus S3 gitu. Jadi di mana-mana waktu itu. Jadi itu memicu juga ya untuk sebenarnya memang kepengen Pak. Sebenarnya memang kepengen sekolah gitu. Cuma pada saat itu posisi saya masih dosen PKWT di Universitas Indonesia. PKWT apa tuh Mbak? Mungkin bisa dijelaskan? Pekerja apa ya? Kayaknya pekerja kontrak waktu tetap lah gitu. Ya. Yang gitu. Jadi ya masih kontrak aja gitu. Ya sebenarnya ada kebebasan juga, jadi saya bisa kerja di UI juga, dan pada waktu itu kerja di swasta juga gitu. Cuma ya dengan itu ya lanjut ke Khalifa gitu. Ya. Baik, ini teman-teman dan Bapak Ibu hadirin semua, Mbak Sofwa ini latar belakang S1-nya adalah Bachelor di Matematik ya Mbak ya? Matematik. Di Universitas Indonesia, dan kemudian melanjutkan master degree-nya di ITB ya, dalam juga jurusannya sama matematik. Betul. Jadi nggak pusing itu matematik terus ya? Bisanya itu aja Pak. Ya? Sama seperti Prof. Hadi. Betul. Baik, kita lanjut dulu ke Mbak Fatina nih, Mbak Fatin. Manggilnya Mbak Fatin ya atau Mbak Fatina? Tina boleh Tina. Mbak Tina ya, Mbak Tina atau Mbak Fatin ya, Mbak Tina. Mbak Tina ini juga latar belakangnya dari S1 dari komputer UI ya. Nah itu gimana? Mungkin bisa ceritakan sedikit bahwa lu pernah mengajar juga. Kalau Mbak Sofwa, Pak Hadi mengajar ya. Kalau Mbak Fatin apakah mengajar juga sebelumnya? Enggak, jadi kalau aku habis lulus kuliah tahun lalu sebenarnya ya, baru lulus. Jadi masuk Fasilkom UI itu tahun 2018, lulus 2022, kemudian bekerja 1 tahun sambil cari-cari beasiswa master. Dan iya sih, jadi karena S1-nya itu computer science dan kerjaannya juga data scientist atau NLP engineer, kayak ya berkaitan sama AI,
pengen lanjut juga studi di luar, dan yang paling serak tuh di sini salah satunya di Muhammad bin Zayed University. Jadi proses apply aku baru tahu awal tahun ini 2023, mulai Januari mulai prepare, dan ya udah sekarang di sini baru banget mulai baru bulan kedua di UAE ini. Dan betah ya? Betah banget. Betah banget. Kita nantikan ya berikutnya kenapa bisa bikin betah banget. Ya, Bapak Ibu dan hadirin serta sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan wawancara bincang-bincang kita dengan 3 orang narasumber kita kali ini. Mungkin boleh sedikit dielaborasi lagi, Prof. Hadi, Pak Hadi, Profesor Hadi, bahwa kenapa sih milih Khalifa University bukan misalnya MBZ University of Artificial Intelligence atau yang lain? Memang mungkin semuanya punya kekhasannya, cuma mungkin Pak Hadi bisa menyampaikan kepada kita semua apa sih keutamaan atau kekhasan dari Khalifa University ini sehingga Pak Hadi tertarik untuk mengajar di Universitas Khalifa University ini. Kalau saya pribadi, kenapa mendaftar ke sini karena tantangan baru. Jadi waktu itu jurusan matematika itu sebelumnya itu lebih bersifat sebagai service department. Kemudian ada kebijakan baru, matematika berdiri sendiri sebagai jurusan, kemudian mencari dosen-dosen yang berkualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi ketika saya datang itu saya diberitahu oleh ketua jurusan yang mewawancari saya sebelumnya kalau saya itu guru besar pertama yang di-hire oleh Khalifa University di matematika. Wow, gitu. luar biasa. Okay. Dan saya melihat memang Abu Dhabi secara umum dan KU secara khusus ini memang punya potensi yang besar gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, terutama dari segi pendidikan. Demikian, Pak. Ya. Dan memang matematika sudah dianggap sebagai satu hal yang penting ya, Pak Hadi ya. Karena saya juga mendengar bahwa ternyata dari Indonesia banyak sekali di sini yang mengikuti jejak Pak Hadi untuk mendapatkan beasiswa. Salah satunya ini Mbak Sofa ya. Betul. Benar ya Pak Hadi ya. Jadi kalau dulu kan image kita, wah matematika kan menakutkan ya. Berhitung terus gitu, berhitung terus. Tapi ternyata sekarang itu menarik ya, dan sudah banyak mahasiswa kita yang bisa berkiprah di sini mendapatkan beasiswa dan juga mengajar juga ya, salah satunya Profesor Hadi ini. Itu bagaimana Pak Hadi? Kalau dari segi budaya sebetulnya UAE ini sama dengan budaya kita, Pak, dari untuk pandangan masyarakat terhadap matematika dan sains secara umum gitu. Jadi sebetulnya masyarakat itu masih melihat bahwa jurusan teknik itu yang posisi yang tinggi gitu. Yang tinggi ya. Iya. Jadi yang lainnya di bawahnya gitu. Betul, betul. Karena nggak langsung kerasa efek manfaatnya gitu ya. Betul. Nah ini berbeda dengan di Barat. Kalau misalkan di UK, kalau di Indonesia istilahnya passing grade gitu untuk masuk kampus, untuk masuk perguruan tinggi. Kalau di Inggris, passing grade untuk masuk matematika itu salah satu yang tertinggi. Waduh. Gitu dibandingkan dengan jurusan teknik. Gitu. Nah di sini itu karena posisinya sama dengan masyarakat Indonesia dalam melihat matematika dan sains, dan itu membuat peluang khusus bagi kita untuk bisa masuk ke UAE. Jadi saat ini kalau di jurusan matematika khususnya itu 100% dosen masih dosen ekspat semua. Jadi belum ada dosen yang asli. Belum ada orang Emirat yang jadi dosen gitu. Betul. Ya? Iya. Menarik sekali. Kita juga di sini kalau Mbak Fatin itu jurusannya adalah machine learning ya. Iya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu mengetahui apakah mungkin sebagian sudah tahu ya apa itu machine learning ya. Jadi kalau yang belajar itu tidak hanya manusia, tapi mesin pun bisa belajar ya gitu ya, Mbak Fatin lebih kurang ya. Dan kalau nggak salah ini ada irisannya juga dengan matematika ya. Iya, banyak belajar. Nah itu gimana Mbak Fatin?
mengenai machine learning ya. Iya. Kalau machine learning lebih terapannya kali ya, aplikasi gimana kita punya sekarang big data, banyak data, dan gimana kita bisa menggunakan itu untuk banyak industries buat automation and everything. Jadi ya emang universitas ini kan juga baru ya, MBZ UAI. Aku batch keempat baru dan banyak kelihatan banget how MBZ The Sheikh itu fokus dan ngasih uang yang banyak banget buat invest this university, dan how the facultiesnya juga diimpor dari berbagai bagian dunia dan sangat-sangat qualified teachers, dan juga mahasiswanya juga most of them ada orang-orang dari luar, Emiratinya ya mungkin less than 10%. Jadinya emang lagi mungkin fokusnya UAE, one of it these days udah untuk building this industry ya. Mengembangkan AI itu ya. Iya, dan human Artificial Intelligence resource-nya. Ya. Itu memang semuanya di sana belajar tentang AI ya. Karena judulnya juga Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence. Jadi memang semuanya bertumpu pada AI gitu ya. Ada 5 jurusan dan 5-5-nya tuh AI, yang AI related. Pertama machine learning yang aku pelajarin, terus computer vision itu specifically ML for image, terus NLP untuk text data. NLP mungkin bisa dijelaskan singkatannya. NLP itu kayak misalnya pada pakai ChatGPT sekarang, gimana they process long text dan gimana bisa understand how computer can understand the text dan giving the right responses, dan ya banyaklah turunan-turunan lainnya. Terus juga ada yang baru itu robotik sama computer science, baru buka tahun ini. Jadi 5 jurusan itu, dan ya sih gitu. Yeah. Apalagi yang penting ya? Iya, dan kenapa di tempat lain belum ada ya yang seperti ini? Iya, jadi they claim to be the first in the world kayak AI research university. Dan dosen-dosennya dari mana gitu, Mbak? Dosen-dosennya dari UK, dari US banyak. Chair head aku di machine learning tuh Profesor Eric Singh dari CMU, terus juga dari Indonesia juga ada, terus ada juga ya. Banyak sih dari India, banyak juga dari UAE-nya juga ada, dari Israel, dari China banyak banget sih. Kalau tadi di California University belum ada ya pengajar di matematika. Di matematika ya. Kalau di jurusannya Mbak Fatin sudah ada yang dari warga lokal sini yang ada. Sudah ada ya. Dan memang tujuannya ke sana ya. Dan biasanya yang udah lama di luar negeri, yang udah lama di sekolah di US, UK, jadi some kind of chairs or something di sana, dan mereka ditarik ke sini sih. Kayak misalnya dari ada kayak cukup terkenal di domain NLP, namanya Profesor Timothy Baldwin. I heard one of my friend mau ke Melbourne University untuk bisa di research sama beliau, tapi ditarik ke MBZ. Jadi mereka beneran serius mau menarik banyak banget qualified professors dan faculties ke sini, dan itu yang salah satu yang menarik banget sih. Jadi sangat kita kalau makan bareng juga sama profesor di kantin atau di ruangannya, jadi kayak, dan mahasiswa juga dikit kan, cuma 200-an. Oh, 200 dikit ya? Karena cuman master sama PhD aja dan 5 jurusan aja, jadi tiap batch-nya cuma 100-an gitu. Jadinya ratio faculty to students-nya 5:1. Jadi cukup intens sih, bisa 5:1. Dosen menangani 5 mahasiswa. Iya, something. Kalau di KU bagaimana, Pak Adi? Ya, total mahasiswa S1, S2, S3 di KU itu sekitar 4.000. 4.000 ya. Ya. Dan rasio setahu saya sekitar hampir 10. 10. Ya. 1 berbanding 10 ya. Ya. Oh, berarti lebih karena ada satunya kayaknya. Khalifa kan kalau Khalifa ada MBZ satu ya. Kalau MBZ UAI itu hanya S2, langsung, S3 postdoc. Iya. Nah, kita pengen tahu juga nih, bagaimana sih susah nggak kuliah di California University? Mungkin Mbak Sofa bisa jelaskan. Maksudnya
Mungkin dosennya jutek mungkin atau Ada dosennya di sini, Pak. Itu Pak Adi ya. Nggak enak, Pak. Atau mungkin tadi kan perbandingan 1:10 ya. Beda dengan MBZ UAI tadi 1:5. Nah, apakah nanti kayak ya mungkin sebagian tempat ya kita ngejar dosen nih minta bimbingan atau apa. Nah, kalau di Elifran University yang dirasakan oleh Mbak Sofa gimana, Mbak? Ini yang jujur ya Pak Sadri. Iya, jujur. Boleh, Mbak. Ya, kalau ditanya kuliahnya gimana, sulit nggak ya? Kalau saya rasa sesuai dengan levelnya gitu Pak. Ya karena memang levelnya S3 gitu ya, pasti ada tantangannya tersendiri. Lebih dari segi materi pasti lebih dari yang S1 S2. Dari segi porsi yang harus belajar mandiri juga lebih dari yang S1 S2. Ya mungkin sama seperti yang tadi Mbak Tina bilang bahwa memang banyak dosen-dosennya juga yang asalnya dari luar negeri kan gitu, belum ada yang dosen lokal, jadi mereka cenderung ketika mengajar gitu membawa standar mereka yang sebelumnya ke sini gitu. Tapi yang saya sangat rasakan, ini bukan karena ada Pak Haji di sini gitu, tapi walaupun materi yang diberikan menantang gitu, tugasnya yang diberikan menantang, tapi dosen juga masya Allahnya meluangkan waktu yang banyak untuk mahasiswa gitu. Jadi ketika kita diberikan suatu project gitu, Pak Adi salah satunya gitu ya. Terus kalau ada masalah di dalam projectnya ya udah nggak apa-apa, datang diskusi gitu. Dan cenderung terbuka ya, terbuka. Tidak berusaha menghindari itu. Betul, dan cenderung lebih rileks juga dalam artian bahwa kalau di Indonesia yang saya rasakan ialah formalitas antara dosen dan mahasiswa tuh ada gitu. Tapi kalau di sini tuh antara dosen dan mahasiswa ngopi bareng ya normal aja gitu. Walaupun nanti kalau hasil performa kurang baik juga di kelas disebut ya tetap aja ya. gitu. Walaupun itu teman ngopi juga gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang kita kalau habis kelas tahu bapak yang ini suka ngajak kelas ngopi bareng. Biasanya kalau habis ujian tuh pulang-pulang pergi-pergi cepat gitu sebelum diajak ngopi. Gitu. Oh gitu. Tapi alhamdulillah sih, karena kan kita kalau sudah jauh dari rumah gitu ya Pak, harapannya kan ada yang dapat lebih gitulah. Jadi ada tantangan yang lain juga, ya justru bersyukur gitu kan, ilmunya untuk kita juga. Gitu. Kalau cara pengajarannya beda nggak Mbak Sofa? Misalnya Mbak Sofa dulu kan di ITB sama UI ya, apakah lebih kurang sama atau mungkin ada sistem yang berbeda dalam cara pengajarannya? Kalau menurut saya itu lebih kayak ke individu ya Pak. Jadi kalau setiap dosen kan punya cara masing-masing, tapi yang harus alhamdulillahnya saya agak kurang tahu malu dari di Indonesia juga gitu. Jadi memang kalau dosen di sini tuh saya ada rasanya ini terlepas dari style masing-masing gitu ya, agak cepat majunya. Nah tapi mereka juga sebenarnya welcome aja gitu dengan pertanyaan kita gitu. Jadi kalau kita stop kelasnya, diskusi di dalam kelas, diskusi sama-sama itu biasa gitu. Tapi terlepas dari itu saya nggak bilang lebih baik atau enggak gitu ya, karena di Indonesia juga masya Allah dosen-dosennya bagus-bagus juga gitu Pak. Cuma di sini pace-nya yang saya rasakan lebih cepat aja. Entah itu karena memang dari sananya gitu atau memang karena memang levelnya S3 memang jadi gitu. S3 gitu ya. Jadi mungkin dalam hal sistem pengajarannya dia lebih mengedepankan keaktifan dari betul, dan ya? lebih banyak ini juga Pak yang terasa sekali di saya bedanya gitu ya. Di sini tuh budaya menulisnya banyak gitu. Jadi banyak diwajibkan project. gitu untuk betul, menulis jadi, di jurnal seperti itu atau ikut konferensi internasional. Hampir ini sih Pak, untuk project-projectnya gitu ya. Kan biasalah kuliah ada yang nanti ada yang ujian kuis gitu. Tapi ada juga yang tugas itu diberikan hasilnya itu harus dalam berupa makalah gitu. Makalah dan harus disubmit ke jurnal? Enggak? Beberapa harus ada yang gitu Pak. Harus disubmit, ya? Ada beberapa ada yang mengejar gitu. Biasanya dari engineering banyaknya gitu tuh Pak. Dikejar untuk sampai submit gitu. Seenggaknya review paper aja gitu. Tapi kalau di matematika alhamdulillahnya enggak ya Pak. Enggak gitu ya. Tapi ya budaya nulis itu yang saya banyak adaptasi. Oh gitu. Kalau di MBZ UI gimana Mbak Fatin? Diharuskan menulis juga ya? Mungkin harus masuk ke jurnal yang berskala Scopus misalnya gitu?
Kalau Gimana? kalau saya kan master ya, nggak ada obligasi buat harus publikasi, tapi sangat-sangat dianjurkan. Jadi tergantung fokus mahasiswanya. Ada mahasiswa yang dari semester 1 mereka udah bawa project dari undergrad mereka atau bahkan udah kerja bareng, ada ya dari beberapa dari mereka ada yang pernah internship research di MBZ, jadinya pas nyampe udah tahu mau ngapain dan mereka start doing research. Dan profesornya tadi aku setuju banget sama Mbak Safa bahwa profesor dan pengajar-pengajarannya sangat-sangat akomodatif kalau kita pengen fokusnya emang research banget dan disupport banget sama mereka, ya, dan they're very helpful gitu. Kalau misalnya emang nggak terlalu mau riset dan mau, nanti aku di tahun kedua baru mulai sebenarnya officially mulai research. Cuman kalau ada yang udah mau mulai dari sekarang sangat-sangat disupport juga sama dosennya. Jadi milih aja, nanti kan kita disuruh pilih supervisor dari bulan pertama datang tuh udah langsung pilih supervisor. Cocok-cocokan kalau memang mau yang ambisi untuk publikasi banyak dan cari yang emang ke arah situ, yang emang support kamu buat di situ. Tapi kalau misalnya mau nanti aja lah, karena kan nggak mandatory buat harus research kalau master, itu bisa pilih yang sesuai juga, yang visinya sama. Dan apa lagi ya? Kalau buat PhD ya harus, tapi aku kurang tahu harus berapa jumlah kuantiti publikasinya setiap semesternya. I'm not sure. Tapi ya it's more demanding sih. Setiap mata kuliah beda-beda. Betul. Persyaratan atau kewajibannya gitu ya. Iya. Mungkin ada mata kuliah yang mengharuskan nih hasil akhirnya harus masuk ke jurnal berreputasi internasional, misal seperti itu. Mungkin ada ya kalau buat PhD courses. Kalau di master enggak, di MBZY enggak ya. Kalau di PhD? Jadi kalau di Khalifah sendiri itu Pak, sebenarnya kan kita ada periode di mana kita harus ambil mata kuliah gitu. Nah, cuma terlepas dari itu, kan sebenarnya riset itu mulai semenjak semester 2 gitu, walaupun kita ngambil kuliah atau enggak. Nah, kalau di Khalifah itu mereka ada satu seminar yang mahasiswa wajib ikut, namanya GSRC gitu. GSRC. Graduate GSRC. Graduate apa ya? Lagi podcast jadinya lupa tuh Pak. Pak Hani. GSRC. Ya, Ya research lah. Intinya di situ ialah KU itu mengakomodasi bukan hanya dari KU ya, tapi dari universitas-universitas lain juga gitu. Jadi di situ kami dikumpulkan dan kami mempresentasikan apa saja yang sudah kami lakukan selama 1 tahun terakhir gitu. Dan itu diwajibkan untuk setiap mahasiswa untuk ikut gitu. Ya sebenarnya yang paling mudahnya ialah sebagian dari riset gitu kita masukkan ke situ untuk kita ditulis, dipresentasikan. Itu nanti biasanya dipilih antara oral presentasi atau summit saja atau poster gitu. Poster, nanti bagusnya juga kita tidak diharuskan untuk publikasi di situ, tapi di jurnal mana saja yang kita lihat perlu gitu. Dan itu lumayan acaranya banyaknya mahasiswa kan dan dari semua jurusan. Jadi kita begitu datang ke situ kita bisa lihat juga nih teman-teman kita dari jurusan lain apa yang sedang mereka kerjakan, terus jadi tukaran ide gitu. Ya, lumayan menarik itu Pak. Iya. Nah Pak Hadi, ini kan sebenarnya salah satu tujuan dari universitas ini agar bisa go internasional ya, atau lebih meningkat lagi ya rankingnya di mata dunia ya. Nah, kalau di KU sendiri, Khalifah University, itu ada kewajiban juga mungkin ya bagi para pengajarnya untuk setiap semester atau berkala itu menghasilkan tulisan atau membuat riset itu ya. Bagaimana Pak Adi? Ya, kalau publikasi itu diwajibkan memang. Dan secara idealnya memang walaupun tidak diwajibkan juga itu seharusnya tuntutan pribadi dosen untuk melakukan penelitian, karena itu bagian dari pengembangan diri, pengembangan keilmuan. Nah, jadi dosennya wajib publikasi. Nah, salah satu yang bisa membantu adalah mahasiswa S2, S3 gitu. Jadi di program studi sendiri sebetulnya tidak ada kewajiban mahasiswa itu harus publikasi. Tapi karena dosennya ada kewajiban, jadi mahasiswa juga diberdayakan ya. Diberdayakan. Dan jadi sering bantu Pak Hadi juga Pak. Tapi sebenarnya kan gimana ya Pak, kalau kita udah kuliah jauh-jauh ya Pak ya, terus masa teman-teman yang di Indonesia itu
dengan fasilitas kita di sini diberikan fasilitas lebih kan gitu. Jadi kan harusnya ketika pulang itu bisa ada lebih yang bisa dibawa gitu. Iya. Nah jadi karena apa ya? Kalau saya sih benar merasanya gitu ya, terutama di matematika karena kekeluargaan gitu Pak. Jadi rasanya ingin publikasi, dan kita lihatnya sih dosen di sini bukan bukan mengharuskan, tapi itu justru fasilitas kita kan untuk bisa publikasi gitu, dengan mumpung masih ada yang membantu lah ibarat kata gitu. Kalau di Khalifa itu dikasih fasilitas tambahan gitu ya mungkin Pak Adi. Apakah mungkin kalau mau penelitian itu bisa didanai atau bagaimana di Ya, sesuai kebutuhan sebetulnya. Kalau untuk yang teknik pasti membutuhkan, kalau memerlukan alat pasti ada. Jadi lab, research centers itu semua disediakan oleh kampus. Kalau untuk matematika ini sebenarnya ilmu yang murah meriah. Karena perlunya cuma kertas sama pulpen aja. Sama otaknya yang selalu on ya, on ya. Bisa minta layar sekarang Pak. Jadi nggak perlu komputer sebenarnya kan, udah mantap berhitung jadi. Iya, ini menarik ya. Dan mungkin Pak Adi bisa ceritakan sedikit bagaimana selama ini upaya dari Khalifa University untuk bisa meningkatkan grade-nya di mata internasional. Ya. Jadi Khalifa University sebetulnya sudah punya posisi yang top. Jadi sampai terakhir itu sudah top 200 world ranking. Gitu. Dan untuk bisa mencapai ke posisi itu atau lebih baik lagi, itu tentu saja perlu banyak tenaga kerja, resources. Betul. Tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa. Karena itu Khalifa Uni itu juga berusaha menarik top talents dari mana-mana. Dan ini yang menurut saya seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu, tidak hanya ilmunya, tapi juga beasiswanya. Mantap sekali ya. Sebenarnya yang diberikan oleh Khalifa University itu untuk mahasiswa atau untuk dosennya tentu